Jadi kalau untuk di sekarang itu kan faktornya itu ada lampu. Jadi kalau untuk burung yang zaman sekarang yang bunyi di tengah malam itu harus dipelajari dulu karakter burungnya atau penyebab-penyebabnya bunyi. Jadi kalau untuk sekarang intinya, dan kalau bisa gini kawan-kawan ya, untuk nonton videonya jangan di skip-skip. Karena apa? Nanti juga salah paham juga. Soalnya saya perhatikan itu kawan-kawan yang nonton pasti di skip-skip. Karena apa? Karena dilihat dari komenannya. Kadang di komenan itu sebetulnya sudah jawabannya sudah ada di dalam video. Cuman kadang istilahnya berkomentar atau bertanya ulang, jadinya kurang mungkin kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapat rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, selamat bertemu kembali, selamat datang di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan sekarang masih membahas tentang burung perkutut lokal alam. Baik kawan-kawan, maaf untuk saat ini saya membawa si Owi. Ini si burung celepuk atau orang bilangnya burung hantu. Burung celepuk itu burung nakturnal yang aktivitasnya di malam hari. Kenapa saya sekarang membawa burung si Owi, si burung hantu yang aktivitasnya di malam hari? Karena sekarang mau membahas tentang burung perkutut yang di malam hari atau yang berhubungan dengan malam hari. Jadi gini kan kawan, jadi untuk kali ini saya membahas burung perkutut yang aktif atau aktivitasnya di malam hari. Dan ini juga ada requestan dari Om Ahmad Nasir. Om Ahmad Nasir itu berkomentar atau bertanya, "Bang, saya mau tanya, saya punya perkutut mega mendung. Tengah malam bunyi Bang. Itu gimana Bang? Agak serem bunyi. Agak serem sih bunyi. Si dengar perkutut bunyi tengah malam." Oh, ya ini untuk Om Ahmad Nasir. Ini juga mewakili kawan-kawan yang lain, mungkin ada yang belum tahu atau bagaimana. Makanya ini saya ngajak si Owi atau burung telepuk yang aktifnya di malam hari. Makanya saya pakai untuk mengajaknya. Dan ini untuk burung ini juga sudah pernah saya bahas untuk profilnya. Profil ini si burungnya dari mana dan dari mananya, dan ini juga udah jinak. Kenapa ditali? Ya ini karena ditali karena menjaga kalau ini rusuh. Kadang minclok, kalau dilepas itu minclok di kandang yang lain, kandang perkutut, bikin takut. Gitu kawan-kawan. Jadi langsung aja gini kawan-kawan ya, ini untuk mewakili kawan-kawan yang lain. Padahal sudah saya jawab di kolom komentar. Cuman ini saya bikin videonya supaya kawan-kawan yang lain supaya tahu. Soalnya kalau yang menjawab atau baca di komentar kan jarang yang pada ini. Saya ini ya. Jadi kalau untuk burung perkutut manggung di malam hari itu ada beberapa faktornya. Jadi kalau untuk yang disebutkan bunyi perkutut bunyi di malam hari, sekarang itu zamannya sudah beda sama yang dulu. Jadi kalau yang dinamakan burung perkutut bunyi di malam hari kan katurangkan durgongwoh. Itu penamaan atau untuk sebutan dari zaman dahulu, dari leluhur-leluhur dulu. Itu juga sudah lama, dari zamannya dulu, zaman masih kerajaan mungkin. Jadi kalau
yang benar-benar yang dinamakan Durgonguwuh itu saya bacakan yang waktu yang sudah dibukukan atau yang ditulis pertama kali dulu, pertama kali ditulis di tahun berapa ya gitu ya, tahun 1847 itu di masa Pakubuwono ke-7. Jadi ini saya bacakan ini untuk yang Durgonguwuh. Ini yang dulu ya, ini yang awal dulu. Itu intinya di bukunya itu di apa namanya itu di seratnya di isinya lamun paksi muni tengah wengi, atau artinya itu jika jika burung berbunyi di tengah malam, lamatipun awon atau memberikan tanda yang buruk. Durgonguwuh puniko arane, Durgonguwuh namanya. Jaler estri geringan aganti, suami istri bergantian sakit-sakitan. Sudo kang rezeki atau berkurangnya rezeki. Tansah wuyang wuyung atau artinya selalu pontang-panting. Nah, diambil dari kata-katanya. Kalau yang dari tulisan lama itu yang dari 1847 itu, ini kan penamaannya memberi nama atau memberi sebutan katuranggannya kan dari zaman dulu, dan sekarang sudah berbeda zamannya. Tapi kalau burungnya itu masih sama katuranggannya, cuman beda untuk zamannya. Jadi ciri-cirinya itu kan berbunyi di tengah malam. Dan kalau dulu itu, kalau Mbah dulu pernah bilang itu, Mbah dulu itu bilangnya kalau burung itu bunyi di tengah malam. Nah, kalau dulu kan nggak ada lampu. Nah, begitu. Jadi bunyinya itu selalu di tengah malam tapi tidak ada lampu. Contohnya kalau zaman dulu kan lampu itu cuman pakai apa, semacam lampu kecil atau lampu minyak. Kalau zaman dulu kan lampunya juga lampu yang dari minyak jarak ya, kalau zaman dulu minyak jarak. Jadi lampunya cuma kelip-kelip. Itu kalau dipelihara. Kalau di alamnya itu yang nggak boleh itu memang bunyinya di tengah malam. Kata Mbak dulu juga pernah, zaman dulu itu ada bunyi di tengah malam. Nah, itu namanya Durgonguwuh. Jadi kalau untuk di sekarang itu kan faktornya itu ada lampu. Jadi kalau untuk burung yang zaman sekarang yang bunyi di tengah malam itu harus dipelajari dulu karakter burungnya atau penyebabnya bunyi. Jadi kalau untuk sekarang intinya kalau bunyinya itu ada pencahayaan atau di rumah, di teras itu ada lampu semalaman. Nah, kalau bunyinya lampunya semalaman suntuk, jadi ya itu belum bisa dikatakan Durgonguwuh. Menentukan itu boleh dipelihara atau tidak, atau burung perkutut yang bunyi tengah malam itu boleh atau tidak, itu kalau zaman sekarang dipelajari dulu burungnya atau karakternya atau tingkah lakunya setiap harinya. Jadi bukan berarti kalau setiap bunyinya tengah malam itu tidak baik dipelihara, tapi dipelajari dulu. Jadi untuk faktornya itu satu, apakah burung itu setiap malam bunyi, dan apakah burung itu sudah lama dipelihara atau belum, dan apakah burung perkutut tersebut bunyinya hanya malam-malam tertentu atau tiap malam, dan siang bunyi atau tidak, atau pagi bunyi atau tidak. Dan yang paling utama itu bunyinya atau manggungnya itu jam berapa. Nah, itu juga perlu dipelajari, karena kalau bunyinya itu udah mulai mendekati subuh sih nggak apa-apa, kalau yang penting tengah malam. Dan di tengah malam sekarang burung bunyi di tengah malam banyak kalau di kota, atau burung yang istilahnya yang ada pencahayaan itu bunyi itu juga wajar. Biasanya bunyi karena habis tidur atau bagaimana, atau ada hewan yang lain atau bagaimana, itu biasanya bunyi juga. Itu kalau untuk di istilahnya di kota besar ya.
atau di tempat-tempat sekarang di kampung aja sudah banyak lampu yang terang. Jadi burung itu belum bisa dikatakan durgongwuh kalau berbunyinya itu di terang-terang lampu, atau bunyinya juga sering-sering bunyi, itu juga belum tentu. Jadi kita perbandingan aja, atau perbandingan apa ya, kalau burung perkutut yang dinamakan durgongwuh itu kan penyebutan dari zaman dulu. Kalau zaman dulu kan yaitu tidak ada lampu, dan lampunya itu lampu pakai minyak yang sentir, kalau dulu mah sentir dan bisa, kalau zaman yang dulunya itu pakai jarak atau minyak jarak itu kayak sentir gitu, jadi pelik lampunya, jadi enggak terlalu banyak cahaya. Itu kalau bunyi di tengah malam ya serem. Nah gitu, itu tidak baik dipelihara kalau zaman dulu. Jadi memang kalau yang namanya burung perkutut yang bunyi atau manggung di tengah malam zaman dulu itu memang ada. Itu katanya tanda ada pagebluk, kalau di alamnya tanda ada pagebluk atau ada mau datang penyakit atau bagaimana, itu kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang yaitu sebetulnya burungnya sih masih ada yang namanya durgongwuh, cuman kalau sekarang itu beda zamannya. Jadi yaitu tadi intinya, kalau dibilangnya kalau bunyi di tengah malam atau manggung di tengah malam itu apakah tidak baik dipelihara atau baik, nah itu dilihat dulu, dipelajari dulu burungnya. Jadi bunyinya itu pas di jam-jam berapa, tapi yang utama itu dipelihara dulu berapa lama. Kalau baru-baru ya belum bisa dikatakan durgongwuh. Tapi kalau sudah lama dan suatu saat baru bunyi setiap malam, siangnya nggak bunyi, nah itu baru. Dan dicoba di kegelapan bunyi atau tidak, itu dites dulu. Itu juga ngetesnya juga jangan cuma sebentar, mungkin bisa seminggu atau 1 bulan atau berapa, itu jangan dikasih pencahayaan. Kalau memang bunyi di tengah malam ya alangkah baiknya ya dilepas saja, soalnya itu burung juga kurang bagus. Tapi dan ini ya disertai dengan apa dulu, namanya baik dan nggak baiknya itu kalau berpengaruh dengan yang memeliharanya atau yang merawatnya atau keluarganya, itu yang berpengaruh tidak baik, itu yang namanya burung tidak bagus dipelihara. Soalnya burung perkutut itu banyak yang pemilih, jadi bagus untuk saya belum tentu bagus untuk Anda, bagus untuk Anda belum tentu bagus untuk saya, kan begitu bahasanya kan kawan. Nah, jadi intinya itu kalau dibilang perkutut yang tidak baik dipelihara, itu dilihat dulu atau dipelajari dulu karakternya dulu atau penyebabnya. Satu, sudah lama atau belum dirawatnya, dan keduanya apakah bunyinya itu atau manggungnya atau burungnya itu ada cahaya atau enggak. Nah itu terutama. Dan bunyinya itu kalau siang bunyi apa enggak, apa cuman malam doang. Kalau bunyinya itu siang bunyi, malamnya jarang-jarang, atau siangnya juga jarang bunyi tapi malamnya bunyi, itu dilihat dulu. Jadi nggak langsung malam terus dibilangnya durgongwuh. Jadi ya untuk dilihat dari awalnya aja kawan-kawan. Jadi awalnya aja dilihat dari zaman dulu. Intinya pelajari dari zaman dulu. Kalau perkutut zaman dulu dikatakan burung, iya. Kalau zaman dulu itu perkutut karena ya itu memang benar-benar alam dan menyatu dengan alam. Malam-malam ya malam-malam beneran, tidak ada pencahayaan, tidak ada apa-apa, paling cuma rembulan atau lampu selip-kelip. Dan itu juga zaman dulu juga benar yang namanya katuranggan durgongwuh yang manggungnya tengah malam itu di alamnya pun ada. Itu juga jarang, maksudnya nggak setiap malam bunyi. Karena itu apa, itu sebetulnya bertanda, ngasih tanda atau istilahnya untuk ngasih tanda kalau ada pagebluk kurang bagus untuk semua gitu. Kalau untuk zaman dulu kurang lebihnya begitu ya kawan-kawan, mudah-mudahan dimengerti ya. Soalnya ya begitu ngomongnya gelepat-gelepat gak jelas, kurang lebihnya begitu. Jadi intinya kalau zaman sekarang itu diperhatikan dulu
Diperhatikan itu dalam arti diperhatikan itu dilihat dulu, dipelajari dulu untuk burungnya. Beda sama yang zaman dulu. Kalau zaman dulu memang benar-benar kalau bunyi malam ya emang nggak bagus, karena kondisinya atau posisinya juga emang benar-benar gelap. Dan kalau sekarang itu dipelajari dulu apakah banyak pencahayaan atau tidak, dan dipeliharanya sudah lama atau belum. Kalau belum lama ya itu belum bisa dikatakan bergonggo, dan banyak pelajaran yang harus dipelajari. Oke kawan-kawan, mungkin untuk Om Ahmad Nasir mudah-mudahan terjawab. Lain waktu kita bahas yang lain, dan sekarang saya akhiri dulu. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada saran kritiknya silahkan tulis di kolom komentar, dan untuk koreksinya barangkali salah, saya mohon maaf dan dikoreksi boleh, jangan hanya diam atau bagaimana, tahu-tahu ini. Dan kalau bisa gini kawan-kawan ya, untuk nonton videonya jangan di skip-skip, karena apa, nanti juga salah paham juga. Soalnya saya perhatikan itu kawan-kawan yang nonton pasti di skip-skip. Karena apa? Karena dilihat dari komenannya. Kadang di komenan itu sebetulnya sudah jawabannya sudah ada di dalam video, cuman kadang istilahnya berkomentar atau bertanya ulang, jadinya mungkin kurang jelas gitu kan kawan ya. Mungkin saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.